Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu berupa nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat itu akhirnya kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membayar semua kenikmatan itu, maka tidak ada harga yang pantas kecuali setiap kenikmatan dari Allah kita iringi dengan meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, senyampang kita memasuki momentum bulan Dzulhijjah, seringkali kalau kita membaca tulisan atau mungkin di grup-grup WA, seringkali yang dibahas itu adalah keteladanan kisah dari Nabi Ibrahim. Kemudian juga tidak jarang ditulis kisah keteladanan dari Nabi Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muntahamah ayat 4 mengatakan, memerintahkan kepada kita, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada suri toladan. Ya, tidak hanya Nabi Ibrahim saja, waladina ma'ahu, termasuk orang-orang yang menyertainya. Siapakah orang yang menyertai Ibrahim? Yaitu keluarganya, Ismail dan istrinya Hajar dan istrinya lagi namanya Sarah. Maka supaya kita dapat menambah wawasan kita, maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas menteladani Hajar, ya, istri dari Nabi Ibrahim. Karena saya melihat, mengamati pembahasan tentang Hajar ini sedikit sekali. Yang sering dibahas itu adalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mungkin fikih korban dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum saya memasuki pada materi, saya ingin menyampaikan sebuah mukadimah dulu. Para ahli parenting ini pernah melakukan survei, ya, tentang kenakalan remaja. Jadi perilaku anak yang mengalami kenakalan remaja itu biasanya kalau dalam bahasa agama kita namanya anak durhaka, ya. Anak durhaka atau yang punya hubungan tidak baik dengan ayahnya 80%, ya. Dia durhaka kepada ayahnya 80% disebabkan karena cerita buruk dari ibunya, ya. Sekarang kita belajar dari Hajar, ya. Bagaimana Hajar ini menceritakan sosok ayahnya kepada Ismail. Kita tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim menikahi Sarah tidak mendapatkan putra. Lalu ketika menikah dengan Hajar, akhirnya mendapatkan anugerah berupa seorang putra yang kelak diberikan nama Ismail. Ketika Ismail baru saja dilahirkan, bayinya kondisinya lagi merah-merahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak Hajar dan Ismail untuk ditempatkan di sebuah lembah, yang kelak lembah itu diberikan nama menjadi Mekah. Jangankan tumbuhan, manusia saja di situ tidak ada, kering kerontang, tidak ada apa-apanya. Sehingga akhirnya ketika Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" "Iya, ini adalah perintah Allah." Sehingga akhirnya Hajar sebagai hamba yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang mengandung perintah dari Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim baru saja menempatkan anak dan istrinya di suatu lembah yang dinamakan Mekah,
yang pada waktu itu kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, lalu dia berpaling menghadapkan wajahnya ke arah timur, ke Baitul Maqdis, lalu Nabi Ibrahim pun berdoa. Dan doa ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tampakkan dan apa yang kami sembunyikan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di dalam bumi maupun di dalam langit. Para mufassirin mengartikan yang tampak itu adalah linangan air mata, bentuk sebagai kesedihan, dan yang tersembunyi adalah kesedihan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, para ahli tafsir ada beberapa pendapat berapa kali Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail. Ada yang mengatakan setahun sekali, ada yang mengatakan tidak pernah ketemu, sekali ketemu pulang langsung menyembelih putranya. Tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang mengatakan Nabi Ibrahim setahun sekali pulang menjenguk anak dan istrinya, dan terakhir pertemuan terakhir itu adalah untuk menyembelih Ismail. Dalam hal ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa Ismail, seorang anak yang usia remaja, mau menyerahkan lehernya kepada ayahnya untuk disembelih, padahal dia sejak bayi jarang ditimbang oleh ayahnya, padahal sejak usia belia jarang digendong oleh ayahnya, padahal sejak usia kecil jarang mendapatkan limpahan kasih sayang dari ayahnya. Kira-kira kenapa Ismail kok mau disembelih oleh ayahnya sendiri? Ternyata ma'asyiral muslimin, ini disebabkan karena Hajar sebagai ibunya Ismail, suatu ketika Ismail ini bertanya, "Bu, siapakah ayahku?" Lalu Hajar menjawab, menceritakan yang baik-baik saja. Segala kebaikan Nabi Ibrahim diceritakan kepada anaknya. "Wahai anakku, ketahuilah ayahmu adalah seorang nabi. Ayahmu sekarang ini berjuang, dapat tugas berdakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu bertugas menegakkan tauhid, ayahmu mengesahkan Allah, dan ayahmu juga yang melawan raja yang lalim dan zalim yang bernama Namrud." Jadi setiap kali mengasuh anaknya, Hajar memberikan cerita penuh kebaikan kepada anaknya, sehingga akhirnya Ismail kecil pun tumbuh rasa kagum di dalam hatinya, bangga, sehingga akhirnya jangan heran ketika Ismail diminta ayahnya untuk disembelih, dia mau bersedia menyerahkan lehernya kepada ayahnya. Dan ini juga pernah terjadi di beberapa kisah, di fragmen yang lain. Ada seorang ulama yang meninggalkan anak istrinya, waktu itu istrinya sedang mengandung, ditinggalkan untuk tugas belajar dan berdakwah. Ketika anaknya sudah besar, kira-kira umur 10 tahun, dia ditanya, "Kelak kamu nanti besar kepingin jadi apa?" "Aku ingin jadi seperti ayahku." Seperti itu tadi, ibunya menceritakan semua kebaikan tentang ayahnya, sehingga akhirnya apa? Anak itu menjadi bangga. Nah, para pakar parenting tadi mengatakan dalam penelitiannya, menurut survei 80% anak durhaka kepada ayahnya karena apa? Ibunya suka ngasih cerita yang nggak baik, suka jelek-jelekan anaknya. "Bapakmu itu mosok tahu sih," gitu. Kan kalau dalam bahasa keseharian gitu ya. Nah, ironinya, kebanyakan ibu itu ceritakannya jelek-jelek. "Bapak nek turu tuh ngorok koyo ngono tuh." Nah, ma'asyiral muslimin, sehingga akhirnya ini menjadi bahan perenungan bagi kita kaum pria dan yang menyandang predikat sebagai suami. Maka kita teringat bahwasannya Nabi pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu, kata Nabi, bukan sebagai seorang ustadz atau kiai. Sebaik-baik kamu bukan seperti pejabat. Sebaik-baik kamu bukan seperti orang kaya yang dermawan. Tetapi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik
perlakuannya kepada keluarganya. Dan aku yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku, kata Nabi. Makanya saya itu pernah teringat punya guru saya itu sering diundang ceramah kemana-mana, sering ngajak istrinya. Tujuannya apa? Untuk mengkontrol ucapannya, bahan ceramahnya. Soalnya kadang-kadang nanti misalnya nek ngomong gak sesuai itu kan ada istrinya yang menjadi saksi hidupnya. Makanya guru saya itu kalau ceramah, nek mboten percaya dengan tangan bojo kula niku. Kura kira-kira ya nopo kan gitu. Makanya kadang-kadang orang ceramah itu kan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa perilakunya. Ya. Makanya kadang-kadang untuk memfilter itu mengajak mungkin anaknya atau mungkin ajak istrinya sebagai saksi. Apakah diri kita ini mampu berlaku baik kepada keluarganya? Kembali kepada Hajar tadi, jamaah sekalian. Hajar adalah seorang hamba yang beriman. Kalau jarang bertemu dengan Nabi Ibrahim sampai anaknya Ismail tumbuh besar, maka tentu secara logika, secara ekonomi, secara finansial Hajar jarang dinafkahi. Nafkah itu kan ada nafkah batin, ada nafkah batin itu apa sih? Rasa aman, dicintai, disayang, ya, kemudian mendapatkan perhatian, dan nafkah materi diberikan belanja dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, Hajar jarang bertemu dengan suaminya, jarang mendapatkan nafkah, tapi kenapa kok dia menceritakan yang baik-baik saja tentang ayahnya kepada anaknya? Lalu kemudian kita melihat ya di salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi anomali. Rasulullah itu pernah bersabda, ya masyarakat nisa tasodakna fa ini ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Suatu ketika Rasulullah itu pernah datang di hadapan wanita, beberapa kelompok wanita. Rasul mengatakan begini, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat banyak di antara kalian yang menjadi penduduk neraka. Lalu kemudian di antara mereka wanita itu bertanya, falimada ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami masuk neraka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tadfurnal ashir, kalian tidak berterima kasih kepada suami-suami kalian. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, di antara perempuan-perempuan itu ada yang bertanya di hadapan Rasulullah SAW, bagaimana kami tidak dianggap berterima kasih ya Rasulullah? Bagaimana bentuknya? Lalu Nabi menjawab, jika suami kalian berbuat baik, jika suami kalian itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, ya tentu kita tahu kewajiban seorang suami itu apa? Memberikan nafkah batin dan nafkah materi, memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan kepada keluarganya, dan juga mencukupi kebutuhan secara materi. Lalu kemudian suami kalian tanpa sengaja dia membuat satu kesalahan yang dia tidak sengaja, lalu kalian mengatakan, Rasul mengatakan begini, ma fa'al tali khairun khattun, sampai niku koyo gono api, gitu kata Rasulullah. Ucapan itulah yang akhirnya menyebabkan kalian dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang suami yang sudah berbuat baik, memenuhi kebutuhannya, melakukan tugasnya, lalu tanpa sengaja dia berbuat kebaikan, tanpa sengaja berbuat kesalahan, lalu para wanita itu banyak mengatakan sampai koyok atau ono api. Inilah salah satu sebab para wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kalau kita bandingkan kembali dengan Hajar tadi, yang jarang bertemu dengan suaminya, jarang mendapatkan nafkah, baik itu perlindungan, rasa nyaman, rasa aman, atau mungkin kecukupan materi, tetapi kenapa Hajar kok selalu menceritakan kebaikan kepada anaknya? Kalau kita melihat di sinetron, kadang-kadang ada seorang suami sudah memberikan kehidupan yang baik kepada istrinya,
diberikan perhiasan, diberikan sandang, pangan, ya, diberikan fasilitas, tapi kadang-kadang gosip, menjelek-jelekan suaminya dan sebagainya. Inilah contoh ma'asyiral muslimin bagaimana kehidupan kita di masyarakat. Kalau kita melihat pelajaran ini, maka tentu Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang solihah. Kenapa? Wanita solihah itu pintu surganya bukan terletak kepada hafalan Al-Qur'annya. Wanita solihah itu pintu surganya bukan dari kedua orang tuanya, tapi wanita solehah itu pintu surganya adalah dari suaminya. Maka kalau ada seorang wanita yang solehah, maka yang beruntung adalah suaminya. Contoh kisah, di zaman dulu itu ada seorang gadis yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Lalu sang suami itu berpesan kepada istrinya, aku pergi dulu, kamu jangan keluar dari rumah ya. Kamu di rumah saja, nggak usah keluar. Selang beberapa jam kemudian datang utusan dari keluarganya. Mbak, bapak sampean sakit. Ya Allah, ini, waduh, terus pundi ini, ngapunten kula niki ndak boleh sama suami saya keluar rumah. Akhirnya pulanglah utusan itu. Lalu kemudian tidak lama kemudian 3 jam berikutnya datang lagi utusan dari keluarganya. Mbak, bapak sampean tambah kritis kondisi ini saat ini, Pak. Sudah masuk di ICU, cepat Mbak sampean jenguk. Waduh, terus pundi ngapunten Pak, saya tidak boleh suami saya untuk keluar rumah. Saya harus mengikuti titah perintah suami saya. Sehingga akhirnya keesokan paginya keluarganya ngasih berita lagi, Mbak, bapak sampean sudah tidak ada. Barusan tadi habis subuh meninggal. Kalau bisa sampai segera pulang sebelum jenazah ayah sampean dikuburkan. Waduh, mohon maaf banget, saya tidak berani melanggar perintah dan pesan suami saya. Saya tidak boleh keluar dari rumah. Sehingga akhirnya keluarganya jengkel. Jengkel dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan, ya Rasulullah, ini si fulana ini berusaha menikah. Orang tuanya sakit sampai meninggal dunia, dia tidak menjenguk sama sekali. Dia lebih patuh terhadap suaminya, tidak mau keluar dari rumahnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inilah contoh wanita soleha. Pintu surga wanita soleha itu adalah pada suaminya, dan bapaknya atau orang tua dari wanita soleha ini akan dimasukkan surga oleh Allah karena mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang soleha. Inilah contoh, Muslim. Karena kalau wanita itu sudah menikah, sudah terjadi ijab kabul, maka pertalian ya, dari kewalian itu sudah pindah kepada sang suami. Kalau sebelum menikah, wanita itu wajib patuh kepada orang tuanya, tapi kalau sudah menikah, kepatuhan seorang istri mutlak kepada suaminya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya aku diperkenankan, diizinkan oleh Allah, maka akan mengizinkan, menyuruh seorang wanita yang beristri untuk sujud di kaki suaminya. Tetapi karena aku dilarang, maka aku tidak melakukan demikian. Inilah ma'asyiral muslimin pelajaran kita pada momentum Idul Adha, bagaimana kita berusaha menteladani keluarganya Ibrahim, yaitu yang kita bahas pada pagi hari ini adalah menteladani Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.